Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banggai Kepulauan, yang terhormat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan, kami hormati Kepala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan yang sempat hadir pada sore hari ini secara offline maupun online. Yang kami hormati para tamu undangan peserta bincang literasi yang sempat hadir di sore hari ini melalui offline maupun online. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini untuk mengefisienkan waktu, jadi kita skip untuk acara seremonial. Mengingat jangan sampai kejadian lagi ada pemadaman yang tidak diketahui. Bapak Ibu yang sudah bergabung mau secara offline maupun online, sore hari ini kita dalam kegiatan sesuai dengan jadwal, yakni stakeholder meeting bincang literasi hari Senin 30 September 2024. Yakni Ibu Ramlin M. Hamid SPD SD MAB sekaligus selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Banggai Kepulauan yang akan membahas secara singkat sesuai dengan tema kita pada sore hari ini. Pada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pemateri pada hari ini, Kepala Desa selaku kontributor pada pertemuan ini, Bapak Ibu Guru yang kami hormati, seluruh penyelenggara kegiatan pada hari ini, Bapak Ibu sekalian, peserta secara online maupun offline, pada hari ini adalah stakeholder meeting program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kegiatan ini adalah pertemuan pemangku kepentingan tingkat kabupaten yang seyogianya Bupati Banggai Kepulauan, beliau telah berangkat pada sore hari ini, maka tidak sempat bersama kami di sini. LH Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sedang urusan lain yang sangat penting. Oleh karena itu, yang ada pada hari ini adalah kami berdua, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Desa selaku kontributor. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas keterlambatan kegiatan ini. Kegiatan stakeholder meeting dengan sistem atau pola bincang literasi. Pola bincang literasi ini telah dilaksanakan sejak 2 tahun lalu. Hal ini kami rasa untuk mengefektifkan dan mengefisiensi anggaran, mengefektifkan waktu, karena semua perpustakaan desa itu ada yang paling ujung Banggai Kepulauan. Oleh karena itu cara offline atau cara Zoom seperti ini kami harapkan bisa memberikan manfaat dan bisa menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antara pemangku kepentingan yang ada di kabupaten dengan pemangku kepentingan yang ada di desa. Bapak Ibu sekalian, program perpustakaan desa sudah dilaksanakan untuk Banggai Kepulauan yang aktif sudah sekitar 78 desa, dan sampai sekarang terus desa-desa itu membenahi, menyiapkan gedung perpustakaannya. Tetapi ada kekurangan-kekurangan, meskipun di sana sini ada kekurangannya. Bahkan hampir seluruh perpustakaan desa sudah menyiapkan taman baca atau pojok baca, karena ada 15 desa yang dikategorikan tertinggal untuk perpustakaannya. Ada 15 desa yang dikategorikan perpustakaan tertinggal, tetapi sudah diberikan stimulan buku dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan. Oleh karena itu,
Itu memang tugas kami perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membina, dan kami sudah punya MOU yang ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2024, MOU dengan DPMD Kabupaten Banggai Kepulauan. Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan pada hari ini karena hanya sekilas saja, nanti berkembang pada diskusi. Karena pola ini adalah bincang literasi, kami sangat sayangkan untuk saudara-saudara kita di perpustakaan desa yang jauh, pengelola perpustakaannya dan kepala desanya tidak sempat mengikuti acara bincang literasi ini dikarenakan kondisi kita di Kabupaten Banggai Kepulauan selain jaringan internet, tetapi pada hari ini terganggu dengan jaringan lampu yang mati hidup, dan kemungkinan hari ini juga lampu juga kita akan belum maksimal. Bapak Ibu sekalian, kami harapkan nanti berkembang pada bincang literasi, karena ini momen ada kepala DPMD, kita membuat kesepakatan atau kita menyampaikan kendala, terutama kepala desa yang ada hari ini mewakili beberapa seluruh kepala desa di Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memberikan saran berupa kebijakan kepada DPMD dan kepada kami beberapa teknis bagaimana kendalanya yang ada di desa. Dan hari ini sebelum kita mengakhiri kegiatan ini ada kesepakatan yang akan kita rumuskan dan nanti akan dilaksanakan pada tahun 2025. Sebagaimana kegiatan kita di tahun 2023 itu hasil bincang literasi, kami sudah melaksanakannya, tapi dulu lebih banyak MOU dengan Bunda Literasi dan Kadisdikbud. Sekarang kami lebih fokus dengan MOU dengan DPMD karena memang jelas sekali perpustakaan desa itu lebih banyak leading sektornya dengan DPMD. Karena kami tidak punya wewenang, hanyalah wewenang mengadakan pembinaan. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada pengelola perpustakaan desa yang begitu baik menyelenggarakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sehingga untuk tingkat provinsi nominasi masuk perpustakaan desa Madani Alani Madani Alakasi, minta maaf, Alakasi masih masuk nominasi, dan kami harapkan bisa masuk ke PLM nanti tingkat nasional. Pengumumannya pada Perlining Meeting tingkat nasional. Dan untuk 3 desa Sayong, Pampama, dan Lalong masih bisa mengejar. Kalau bisa ini KPI-nya harus bisa 100. Oh iya, mohon maaf pada kesempatan ini nanti Pak Sekda akan bergabung apabila ada waktu, akan bergabung dengan kita semua apabila kita bermaksud pada perumusan kesepakatan disaksikan oleh pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, untuk yang mewakili dari Dikbud dan dari perpustakaan sekolah SMK Negeri Tinangkung, SMA Negeri Tinangkung, dan SDN 1 Salakan, SDN Pembina Salakan. Kenapa kami undang? Karena untuk lomba perpustakaan sekolah akan melibatkan sekolah-sekolah, perpustakaan sekolah. Dalam hal ini memang sekolah yang bersangkutan. Kami harapkan pada kesempatan ini ada yang mewakili Dikbud. Tetapi karena tidak sempat hadir, mungkin kondisi tadi memang mati lampu apa semua, sudah datang sampai pulang. Kami harapkan yang hadir ini menjadi garda terdepan untuk pengelolaan perpustakaan sekolah. Karena selain perpustakaan desa sekarang unggulannya adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tetapi perpustakaan sekolah unggulannya adalah mengejar akreditasi perpustakaan sekolah. Karena itu satu syarat apabila ada bantuan dari pusat, dilihat akreditasinya. Contoh kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan, karena mencapai akreditasi B, maka bantuan untuk kami untuk berkegiatan dia
tidak sama dengan yang berakreditasi C, dan bahkan lebih lagi kalau akreditasinya A. Perpustakaan sekolah yang sudah mempunyai akreditasi satu-satunya di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah Perpustakaan Sekolah Pelita, yaitu SMA Negeri 1 Bulagi. Kami harapkan di ibu kota kabupaten ini ada yang mengikuti akreditasi agar menyusul atau sama dengan perpustakaan SMA Negeri 1 Bulagi. Bapak Ibu sekalian, sebentar akan berkembang dalam bincang literasi. Untuk itu demikian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan singkat dari Ibu Kadis Perpustakaan dari Kadisdipang Banggai Kepulauan yang nantinya akan berkembang di sesi diskusi. Selanjutnya, pemaparan dari Bapak Muhammad Ali Susanto SMP selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengenai kebijakan untuk semua desa dalam mendukung transportasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kepada Bapak disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Saya hormati Ibu Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan, teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan sebenarnya. Saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu Kepala Desa, penjabat Kepala Desa, Ibu-ibu guru, Bapak Ibu guru yang sempat hadir bersama kami serta hadirin sekalian. Baik Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita bicara tentang perpustakaan, apalagi ketika kita diskusi terkait literasi desa. Kami barusan menghadiri kegiatan ada rapat berdinas pemangku kepentingan di Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Ada beberapa hal menarik yang sudah kami diskusikan dan apresiasi kepada Bapak Ibu Kepala Desa, penjabat Kepala Desa yang telah berhasil membangun dan mengembangkan perpustakaan desa. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya perpustakaan ini dan gerakan literasi desa ini sebenarnya sudah menjadi prioritas penggunaan dana desa. Kalau Bapak Ibu baca Permendes 7 2023 tentang prioritas penggunaan dana desa, itu akan nampak bahwa perpustakaan desa itu memang harus dibiayai dengan menggunakan dana desa. Di bab 2 Bapak Ibu, di rincian prioritas penggunaan dana desa, untuk prioritas penggunaan dana desa bidang pembangunan, itu di poin 2, bidang pembangunan sarana dan prasarana desa. Kemudian di huruf E, pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa, dijelaskan di poin 1-nya, yaitu pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya. Jadi untuk kita di Banggai Kepulauan tahun ini, seluruh desa itu sudah punya lembaga kemasyarakatan desa terkait perpustakaan desa. Cuma memang masih ada sebagian pengelola perpustakaan desa itu masih menempati kantor atau gedung yang bukan gedung perpustakaan. Jadi masih menempel misalkan di kantor desa ataupun di balai rakyat atau di balai pertemuan umum. Tetapi sudah lebih dari setengah, sekitar pendapat kalau tidak salah, itu sudah memiliki gedung perpustakaan sendiri, dan itu tentunya akan semakin didorong kepada pemerintah desa yang belum mempunyai gedung perpustakaan sendiri untuk dapat membangun gedung perpustakaan desa dengan menggunakan dana desa. Karena ini dimungkinkan dan menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa sesuai tadi yang kami sampaikan di Kemendes di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 7 tahun 2023. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Kemendes PDT itu sudah melakukan MOU dengan Perpustakaan Nasional. Apalagi kalau Bapak Ibu baca keputusan Menteri Desa nomor 3 tahun 2024, desa itu harus menyiapkan taman bacaan, kemudian pojok baca, pojok buku, perpustakaan desa, perpustakaan keliling, perpustakaan digital, perpustakaan keluarga desa, kemudian hal-hal lainnya berkaitan dengan
gerakan literasi desa. Kemudian Bapak Ibu, barusan sudah keluar lagi Permendagri 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu, di mana posyandu yang selama ini Bapak Ibu kenal cuma menangani bidang kesehatan. Nanti sesuai dengan Permendagri 13 ini, posyandu di desa itu akan terlibat di 6 bidang pelayanan atau SPM. Yang pertama bidang pendidikan, itu berkaitan langsung dengan perpustakaan. Khusus untuk bidang pendidikan, di samping pendidikan anak usia dini, posyandu akan melayani juga penyediaan dan pengembangan perpustakaan dan literasi digital. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu kita di Banggai Kepulauan, persoalan literasi digital ini, karena banyak desa di Banggai Kepulauan itu ternyata belum maksimal untuk penyediaan internet. Nah, sehingga literasi digital ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kita semua, khususnya teman-teman di desa, untuk mengembangkan literasi digital di desa. Tetapi lepas dari itu Bapak Ibu, sekarang sudah ada, kita dalam masa-masa transisi, perpustakaan yang dikelola secara manual dan menyiapkan layanan manual, itu harus kita mau tidak mau dengan perkembangan zaman, kita harus dorong untuk perpustakaan digital. Nah, sehingga Bapak Ibu di desa bisa saja menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk mendukung perpustakaan atau literasi digital di desa. Misalkan dengan penyediaan di samping gedung, penyediaan komputer ataupun laptop, kemudian media-media lainnya yang bisa digunakan mendukung literasi digital tersebut. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan Perpusnas pada saat kegiatan di Palu barusan, dan ternyata memang Perpustakaan Nasional sudah banyak membantu desa terkait peralatan-peralatan yang saya sebutkan tadi, komputer, printer, dan sebagainya, termasuk jaringan internet. Bahkan pada pertemuan tersebut, dari pihak Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, itu menyampaikan ke kami, ada ruang bagi kita, desa-desa di Banggai Kepulauan, untuk dibantu CSR dari Bank Indonesia, perwakilan Sulawesi Tengah, bagi daerah-daerah yang black spot area. Kami Dinas PMD sedang menyiapkan proposal terkait dengan tawaran dari Bank Indonesia tersebut. Bahkan saya sudah komunikasi juga dengan Kepala BMI Cabang Hulu, CSR untuk desa-desa yang dilayani penyaluran update-nya melalui Bank Rakyat Indonesia, itu ada peluang untuk mendapatkan CSR sesuai dengan kebutuhan desa. Kami lagi mendorong di samping untuk bantuan ke rumah ibadah, itu bagaimana dengan internet desa, ataupun mungkin ada kebutuhan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan masyarakat di desa, termasuk tadi komputer dan printer dan jaringan internet. Itu yang kita akan coba lakukan, termasuk untuk memastikan bahwa di 2025 prioritas penggunaan dana desa, termasuk di dalamnya perpustakaan, itu tetap masuk menjadi pembiayaan dalam update masing-masing desa di Banggai Kepulauan. Dan saya mengapresiasi ketika beberapa kabupaten lainnya baru merencanakan tahun depan lembaga kemasyarakatan desa di seluruh desanya di wilayah masing-masing. Kita Banggai Kepulauan tahun ini seluruh desa sudah punya lembaga kemasyarakatan desa tentang perpustakaan, terkait perpustakaan. Cuma memang tadi yang saya sampaikan di awal, belum semua pengelola perpustakaan itu berkantor atau perpustakaan beraktivitas di gedung sendiri, masih numpang dengan gedung lainnya yang ada di desa. Kita akan mendorong secara bertahap agar ini bisa terselesaikan. Beberapa tahun akan datang seluruh desa di Banggai Kepulauan itu sudah memiliki perpustakaan desa masing-masing. Tinggal nanti Bapak Ibu, teman-teman kepala desa, pemerintah desa, tinggal melihat apa yang bisa Bapak Ibu lakukan menggunakan dana desa tahun depan untuk mendukung perpustakaan digital atau literasi digital ataupun hal-hal lain yang sudah disampaikan oleh Ibu Kadis. Banyak pilihan kita di samping untuk perpustakaan desa. Kita menyiapkan taman bacaan masyarakat, pojok baca, pojok buku, perpustakaan digital, perpustakaan keluarga, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin bahwa memang Bapak Ibu langsung membiayai seluruhnya, karena sangat terbatas untuk dana desa yang ada di masing-masing desa di Banggai Kepulauan. Tetapi kami berharap biar cuma 1 atau 2 sesuai dengan PPDS 3 tadi, itu bisa Bapak Ibu alokasikan untuk ABDES 2024 dengan menggunakan dana desa. Bapak Ibu, bicara literasi desa, kita akan bicara tentang kesejahteraan. Karena dengan membaca, kita akan tahu peluang-peluang yang ada di sekitar kita yang bisa menimbulkan manfaat ekonomi bagi
keluarga dan masyarakat di desa masing-masing, sehingga dukungan terhadap perpustakaan desa itu sangat penting dilakukan oleh secara berjenjang, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan terutama Bapak Ibu selaku kepala desa, dan tentunya dengan dukungan BPD di masing-masing desa. Itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan pertama ini. Mungkin kita akan lebih kembangkan dalam diskusi. Nanti paparan ini bisa juga diambil salinannya untuk menjadi referensi bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak atas pemaparan dari Kadis Perdagangan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang bergabung bersama kami melalui online maupun yang ada di ruangan, kita berlanjut pada sesi diskusi. Jadi saya langsung saja persilahkan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, lebih memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada sore hari ini. Bisa dari mungkin dari Bapak-Bapak Kepala Desa yang sempat hadir, atau teman-teman juga yang dari perpustakaan sekolah maupun dari dinas-dinas terkait dalam undangan, maupun yang bergabung bersama kami juga melalui offline dan online. Maaf, disilakan. Ya, mungkin operator bisa ditampilkan supaya kita bisa tahu siapa-siapa saja yang bergabung bersama kami sore hari ini. Oke, jadi untuk yang mau bertanya melalui online juga silahkan diperbolehkan ya, nanti menyebutkan, jangan lupa menyebutkan nama dan asal dari mana. Ya, sambil menunggu mungkin masih berpikir terlebih dahulu ya, apa yang ingin ditanyakan. Barangkali mohon izin, saya langsung mungkin bertanya ke Kadis PMD terlebih dahulu. Jadi memang saya sendiri secara pribadi baru tahu Pak Kadis, ternyata untuk pembangunan mendukung literasi desa ini, penggunaan dana desa ini diperbolehkan, bahkan ini merupakan prioritas dalam mendukung literasi di desa. Nah, ada persoalan yang terjadi juga di desa, yang ini juga yang ingin saya tanyakan juga sebenarnya Pak Kadis. Desa-desa juga dari 78 desa yang aktif dari 121 desa di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kalau 78 ini yang aktif, otomatis ini sudah ada bangunan perpustakaan desanya. Tapi kemudian yang ada, tidak semua, tapi ada juga, di mana bangunan-bangunan dari perpustakaan desa ini diperuntukkan bukan untuk perpustakaan desa, Pak Kadis, bahkan dipakai untuk kebutuhan lain, mungkin dari kantor desa mungkin atau lain sebagainya. Ini untuk persoalan seperti itu bagaimana Pak Kadis menanggapi dari persoalan bangunan terlebih dahulu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tidak dapat dipungkiri dari bangunan gedung perpustakaan yang sudah ada. Ada sebagian itu multifungsi. Jadi kami dapatkan memang di lapangan. Nama gedungnya itu gedung perpustakaan desa. Tapi ternyata di dalamnya juga digunakan untuk misalkan teman-teman pemerintah desa berkantor. Tetapi yang kami ingin jaga adalah bahwa jangan menghilangkan sama sekali fungsi perpustakaan. Kalau ternyata, karena memang dana desa dilarang untuk pembangunan kantor desa. Jadi kalau di bawah tahun 2023, itu masih banyak hal dimungkinkan, termasuk bangun BPU itu masih bisa pakai dana desa. Tapi sejak tahun 2023 ke atas, itu dilarang keras, dana desa itu digunakan misalkan untuk bangun kantor desa, bangun BPU, balai pertemuan rakyat, bangun rumah ibadah, dan beberapa hal lain. Sehingga untuk pertanyaan tadi, kami menjaga agar secara bertahap atau pelan-pelan pemerintah desa itu punya gedung sendiri atau punya kantor desa sendiri. Cuma memang ada kekurangan kita karena ADD yang sangat terbatas, yang 10% dari DAU dan DBH, yang bahasa regulasinya minimal. Walaupun kita sudah punya perda simplifikasi desa. Kita tahun lalu kabupaten pertama di Sulawesi Tengah yang membuat perda simplifikasi desa, di mana di dalam perda tersebut untuk ADD itu ada range-nya 10-14%. Kalau ternyata pemerintah kabupaten bisa mengalokasikan ADD sampai 14%, secara bertahap, teman-teman pemerintah desa tidak lagi menggantungkan gedung perpustakaan sebagai aktivitas perkantoran, karena mereka bisa membangun secara bertahap untuk membangun kantor desa. Tapi memang ini menjadi PR buat pemerintah desa, bagaimana pendapatan asli desa juga harus didorong, sehingga desa itu punya sumber pembiayaan lainnya untuk
membangun kantor desa. Jadi kebanyakan gedung perpustakaan itu digunakan untuk perkantoran, itu yang terjadi. Tapi kami menjaga jangan menghilangkan sama sekali fungsi gedung tersebut sebagai gedung perpustakaan. Jadi harus disiapkan satu atau dua ruangan atau di ruangan utama fungsi perpustakaan tersebut. Kemudian sebenarnya 141 desa itu aktif perpustakaannya karena dibuktikan dengan adanya SK pengelola, SK operasional pemerintah, operasional pengelola perpustakaan. Jadi kalau tidak aktif tidak mungkin dibayarkan anggarannya. Jadi pasti itu aktif. Cuma memang yang jadi masalah adalah mereka tidak menempati gedung perpustakaan. Mereka nebeng. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada sebagian gedung perpustakaan itu ternyata dia multifungsi digunakan untuk kantor pemerintah desa. Tetapi ada juga kantor pemerintah desa itu dinebengi atau ditumpangi oleh pengelola perpustakaan. Jadi ini memang terjadi di berbagai kepulauan. Sehingga kami ada rencana di Kamis akan turun di beberapa desa terkait perpustakaan ini dengan persoalan yang berbeda. Mudah-mudahan secara perlahan persoalan tadi yang disampaikan bisa kita selesaikan. Karena memang teman-teman di desa kesulitan untuk membangun kantor desa. Sehingga yang terbaru peresmian gedung perpustakaan Desa Lumpanente. Itu anggarannya 3 tahap sampai 1,2 miliar. Itu agak megah memang gedung perpustakaan. Tetapi mereka tetap menyiapkan ruangan untuk pengelola perpustakaan, operasional perpustakaan. Tapi ruangan lainnya digunakan sebagai kantor desa. Saya pikir sepanjang fungsi perpustakaan desa itu tetap dilakukan, tetap disiapkan ruangannya, saya pikir ini tidak menjadi masalah. Tetapi yang paling penting adalah jangan ada perpustakaan, tapi ternyata tidak ada pengunjung. Kenapa tidak ada pengunjung? Karena tidak ada fasilitas, tidak ada buku yang mau dibaca, orang juga ingin buka internet, tidak ada komputer, tidak ada laptop, dan tidak ada jaminan. Dan sekarang sudah saatnya perpustakaan itu juga, saya juga sudah melihat perpustakaan di sini, itu bagaimana perpustakaan termasuk di desa, menciptakan suasana yang nyaman. Orang bisa membaca sambil ngopi, nikmati pisang goreng, atau nikmati apa. Sehingga orang betah untuk lama-lama di perpustakaan. Nah, ini juga kami berharap perpustakaan desa ke depan dengan literasi digital bisa menyiapkan ada pre-wifi area. Jadi kita mendorong mudah-mudahan stabil juga ataupun ada internet desa, kemudian ada CSR dari beberapa lembaga perbankan yang membantu kita. Jadi, saya terakhir sebelum menutup jawaban dari pertanyaan tadi, Bapak Ibu di desa saya ingin ingatkan tahun depan, Bapak Ibu punya beberapa pilihan kegiatan literasi desa dalam APDES. Yang pertama bisa pembangunan rehabilitasi pemeliharaan, pengelolaan dan peningkatan taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa atau nama lain yang serupa. Kemudian operasional dan pelatihan pengelola taman bacaan, perpustakaan desa dan nama lain yang serupa. Yang ketiga Bapak Ibu, bisa dukungan bantuan buku untuk taman bacaan masyarakat desa, perpustakaan desa atau nama lainnya. Cuma saya ingatkan, buku yang diadakan, yang dibeli, itu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik desa. Kalau kita desa nelayan, jawabannya adakan buku terkait, misalkan terkait bagaimana budidaya ikan, budidaya rumput laut. Kalau memang masyarakat kita banyak hidup dari nelayan, tanpa mungkin mengesampingkan buku-buku terkait dengan pertanian. Jadi perlu banyak buku yang terkait misalkan dengan jasa perbengkelan, las dan seterusnya. Kita akan membahas. Jadi dipilihlah buku-buku yang memang sesuai dengan kita punya kondisi wilayah. Banyak berkoordinasi dengan teman-teman di Dinas Perpustakaan Kabupaten. Kemudian pembentukan asosiasi teman bacaan masyarakat antar desa, kota, kabupaten, dan provinsi. Kemudian Bapak Ibu, yang paling penting adalah dukungan gubernur ataupun kita yang panggil bupati untuk melalui dinas terkait melaksanakan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk kegiatan literasi desa. Artinya bisa kita mengundang misalkan dinas perpustakaan untuk melakukan BIMTEK ataupun pelatihan bagi pengelola, apakah pengelola perpustakaan desa ataupun pengelola taman bacaan ataupun pojok bacaan. Kemudian dukungan tenaga pendamping profesional yang dilatih untuk gerakan literasi desa. Bisa saja kita mengadakan atau membiayai insentif ataupun honorarium dari pendamping profesional, tetapi yang dipastikan adalah yang mendampingi ini orang ahli di bidang perpustakaan ataupun literasi desa. Jangan kita mengakomodir orang karena kita punya teman-teman dekat, akhirnya kita gunakan sebagai pendamping dibiayai pakai dana desa. Kayaknya tidak maksimal. Kemudian
yang perlu juga Bapak Ibu perhatikan adalah integrasi gerakan literasi desa ke dalam unit usaha badan usaha milik desa. Jadi dengan adanya gerakan literasi desa bisa saja menjadi bagian dari badan usaha milik desa. Ketika ini dilakukan, maka ini akan menambah juga pendapatan asli desa. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa yang pada akhirnya ini berujung pada kesejahteraan masyarakat di desa. Dan kami mendorong Bapak Ibu di desa tahun depan yang belum punya perpustakaan, gedung perpustakaan desa, silakan lakukan pembangunan. Kalau ternyata anggaran itu tidak mencukupi karena banyak prioritas dan kebutuhan lain yang harus dibiayai, Bapak Ibu tidak masalah biayai multi years. Kalau tidak selesai 2 tahun, bisa sampai 3 tahun seperti yang ada di depan ente. Sehingga bisa dipastikan gedung perpustakaan yang dibangun itu memang betul-betul nyaman dan representatif untuk orang datang. Jangan kita asal membangun dengan alasan anggaran terbatas yang pada akhirnya tidak maksimal. Pelayanan di perpustakaan tidak maksimal karena gedungnya tidak nyaman dan seterusnya. Itu barangkali jawaban dari kami. Oke, terima kasih banyak jawaban dari Pak Kadis. Barangkali saya juga mau ini mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kadis diskusi dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Mengingat karena memang kalau fokus dari perpustakaan desa sendiri ini kan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di mana banyak melibatkan aktivitas bersama masyarakat. Nah, apakah dengan kondisi yang di lapangan ini itu menurunkan atau bagaimana untuk pelayanan dari perpustakaan desa itu sendiri, Bu Kadis? Terima kasih. Ini saya lihat yang online sudah ada yang mau bertanya, tetapi saya ingin saja terkait dengan penjelasan Kadis DPMD tadi, ini suatu hal yang kreatif. Maksudnya memanfaatkan momen. Kalau menurut kami dari diskusi, karena tidak boleh membangun kantor desa, maka momen itu momen untuk mengusulkan proposal ke pusat. Apa yang boleh? Ya perpustakaan. Kemudian kita kembali. Kenapa perpustakaan yang dibolehkan daripada kantor desa? Karena perpustakaan itu menjadi sumber pembelajaran non formal, informal. Oleh karena itu, dengan multifungsi tadi, kami selaras dengan DPM. Boleh dilaksanakan, yang penting fungsi perpustakaan itu tidak hilang. Kemudian, bahkan perpustakaan desa bisa terbantu dalam hal pengunjung. Kalau perpustakaan di sana ada di tempat di Bobo, perpustakaan desanya di Puncak, kemudian kantor desanya di bawah ya, bukan di bawah ini, tapi di kampung bagian bawah. Itu kelihatan sepi sekali, tidak ada pengunjung karena perpustakaannya sendiri di atas. Jadi hal ini kalau berdampingan bahkan dengan program tadi, posyandu sudah ada di perpustakaan, bukan sudah ada di perpustakaan, tetapi boleh berkolaborasi dengan perpustakaan, itu malah lebih baik. Meskipun mungkin tempatnya yang dikatakan tadi nyaman atau tidak, meskipun dia kantor desa, tetapi kepala desa itu punya perhatian khusus untuk pengelolaan perpustakaan. Jangan sampai kepala desanya merasa terganggu. Jadi agar tidak ada lagi antara pengurus pemerintah desa dengan pengelola perpustakaan saling merasa itu miliknya. Pengelola perpustakaan selalu bilang bahwa itu gedungnya. Kemudian kepala desa mengatakan juga ini fasilitas pemerintah, jadi boleh juga dia menempati. Jadi untuk ke depan dan bahkan sekarang mulai perlahan-lahan sudah tidak ada mungkin yang begitu, tetapi apabila ada, masih ada yang begitu, supaya dihilangkan saja, bahkan saling membantu. Merupakan satu ekosistem yang saling membutuhkan antara pengelola, antara perpustakaan dengan desa. Apalagi dari literasi digital itu untuk perpustakaan, pemerintah desa boleh memanfaatkan perpustakaan desa. Jadi dua-dua, jadi kantor desa mengusulkan internet, perpustakaan juga mengusulkan internet. Bagaimana dipadukan menjadi pelayanan terpadu di desa. Kemudian untuk pengelolanya dilihat juga yang memiliki keterampilan untuk literasi digital. Karena sekarang yang lagi ini sekali yang membantu perkembangan desa, kemajuan desa adalah digital. Tetapi peran literasi itu sangat penting.
Dan untuk dunia sekolah non formal, dunia formal, jangan merasa dikucilkan. Bahkan dari sekolah juga boleh bergabung ke perpustakaan, maksudnya meminjam perpustakaan, buku-buku yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu bahan koleksi di perpustakaan desa harus diperkaya. Jadi untuk penjelasan atas pertanyaan ini demikian dulu. Nanti berkembang mungkin masih ada lagi yang mau sharing. Kalau tidak bisa juga dari Bapak-bapak kepala desa sebagai kontributor. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari SD Pembina. Oke, SD Impres 1 Sarakan. Oke. Terima kasih, saya dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KBMD, yang terhormat dan saya SD Impres 1 Sarakan itu beberapa tahun lalu 2017 2018 selalu ikut di lomba terus juara 2 juara 1 ada juga. Cuma akhir-akhir ini karena saya berpengelola itu memang kalau yang lalu itu karena pengelolanya dari sarjana terus. Tetapi sekarang karena sudah pindah ke Wali, jadi saya sudah kesulitan beberapa tahun ini kayak kelihatan nanti minta maaf Ibu Kadis. Saya SD di Indonesia Sarakan kelihatan dari SD Pembina. Karena dari situ sekarang saya mencari pengelola, tapi cuma dapat yang SMA. Jadi kurang kurang berkualitas. Tetapi saya harus cari biar tidak berkualitas supaya nanti bagi anggaran. Kemudian masalah gedung SD Indonesia Sarakan ada, perpustakaan sudah ada. Kemudian buku-buku sudah ada. Tahun 2017 sekolah itu kan dapat bantuan berapa ratus judul 2017. Tetapi gedung perpustakaan setengah saya udah kantor sekolah karena belum ada ruang kantor. 4 tahun ini baru saya itu ruang kantor sekolah sudah ada. Jadi maka sekarang saya sudah ruang kantor sekolah pindah ke gedung kantor, maka perpus saya sudah benar. Jadi kemudian barangkali kalau bisa saya minta bantuan tentang buku referensi sesuai peserta didik SD. Jadi terima kasih untuk penyampaian saya. Saya ini bagian kedua saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang online tadi dari SD Pembina. Barangkali operator bisa dimunculkan apa terlalu kecil. MC tidak apa baca. Mungkin bisa disampaikan dulu pertanyaannya dari SD Pembina. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah saya mendengar perbincangan tadi, ini bagus sekali. Mungkin saya mohon maaf dulu Bu, Bu Kadis. Saya tidak sempat hadir, tapi ada yang mewakili saya. Kalau tahun lalu kayaknya saya sempat hadir dalam bincang-bincang literasi. Ada beberapa yang saya tanggapi tadi, yang sempat saya dengar tadi, meskipun suaranya tadi agak putus-putus dari Kepala Dinas BPMD. Saya sebenarnya Bu, Bapak, saya menunggu dari tadi ada tidak materi tentang perpustakaan sekolah. Karena begini saya menunggu, terus terang kalau di tempatnya saya SDN Pembina Salakan, itu kita antusiasnya sekarang berlomba-lomba itu tiap kelas bagaimana meningkatkan literasi ataupun numerasi siswa. Karena di rapor pendidikan tahun ini, tahun 2023 yang hasilnya keluar pada tahun 2024 ini, kami itu literasi numerasi mengalami penurunan. Kalau tahun lalu mengalami kenaikan, tapi tahun ini mengalami penurunan. Namun yang bikin saya membingungkan, di saat SDN Pembina lagi semangatnya membuat berbagai macam cara agar supaya literasi numerasi siswa bisa meningkat, di saat itu pula lah hasil yang dihasilkan oleh siswa kami adalah menurun. Sehingga kemarin saya membuat aksi nyata di SDN Pembina. Yang pertama itu kami tidak ada perpustakaan SDN Pembina. Gedung perpustakaan SDN Pembina itu
tidak ada tapi dialihfungsikan menjadi ruang kelas. Saya kira waktu itu Kepala Dinas Bapeda, yaitu Bapak Kepala Dinas BPMD kemarin pernah berkunjung ke SD Pembina dan melihat langsung bagaimana keadaan perpustakaan SDN Pembina yang setahu saya itu dibangun pada tahun 2008 dan sampai saat ini tidak ada penggantian. Kemarin mau direhab tapi saya tolak karena tidak layak dengan anggaran yang disiapkan. Sehingga sekarang saya poles dengan pengecetan di dalam untuk dibuat sebagai ruang kelas karena di SDN Pembina masih kekurangan 2 ruang kelas. Sehingga untuk mengantisipasi jangan anak-anak tidak membaca, sementara kami mendapat bantuan dari kementerian yaitu sebanyak 200 judul buku dari 600 buku, tiap judul 3. Dan kemudian juga kami kemarin mendapat bantuan buku dari wisatawan sebanyak 30 buku, 30 judul buku. Kemudian tantangan yang kami hadapi di SDN Pembina itu dalam hal meningkatkan literasi. Yang pertama, kemarin saya tulis di aksi nyata itu keterbatasan sumber daya buku, tapi itu kami sudah antisipasi dengan adanya bantuan-bantuan. Dan saya juga kemarin pada saat kegiatan Hari Gemar Membaca, kalau tidak salah di perpustakaan, saya meminta langsung ke Kepala Dinas Perpustakaan agar supaya saya mau meminjam buku dengan cara karena kita terdekat dari perpustakaan, meminjam 1 minggu pulangkan karena buku yang ada di SDN Pembina itu anak-anak bosan membaca sehingga sudah lain itu sudah agak-agak hancur, katanya sudah bosan. Itu sudah tantangan pertama, masalah keterbatasan buku saya kira sudah selesaikan. Kemudian yang kedua, perpustakaan sekolah beralihfungsi menjadi ruang kelas. Secara saya menghadapi tantangan itu, pertama semua kelas membuat sudut baca dengan anggaran dari dana BOS reguler dan alhamdulillah siswa sekarang nyaman membaca di sudut baca. Cara membacanya itu kan kita kemarin waktu sebelum kurikulum merdeka istirahatnya anak-anak itu 15 menit. Sekarang saya menambah menjadi 30 menit, 15 menit untuk makan main, 15 menit untuk membaca. Kemudian semua guru-guru yang sudah mempunyai sudut baca itu mempunyai buku kontrol di dalam kelas. Satu anak itu bisa menyelesaikan berapa judul buku dalam setengah tahun nanti. Sementara kemarin dari penjelasan dari Ibu Perpustakaan, satu anak itu dalam setengah tahun ya, 10 buku jadi 1 tahun 20 buku dan alhamdulillah itu di kelas-kelas tertentu sudah terlaksana dengan baik dan kita ada 17 kelas, 16 kelas yang mempunyai sudut baca yang melaksanakan kegiatan yang saya sebutkan tadi sekitar 10 kelas. Dan kami memberi reward kepada siswa yang paling banyak mengunjungi sudut baca itu kami berikan hadiah dan kami izinkan untuk mengikuti lomba perpustakaan sekolah dan kemarin ada lomba membaca undang-undang, lomba membaca nyaring, kemudian lomba membaca sambil menceritakan kembali bacaan. Kemudian yang membuat kami membuat lomba-lomba demikian karena ini juga tantangan buat kami di sekolah itu kurangnya partisipasi siswa. Siswa lebih tertarik bermain, apalagi kalau siswa di saat jam istirahat ada kan beberapa orang tua membolehkan anaknya untuk membawa HP. Sehingga mereka sembunyi-sembunyi itu lebih baik menonton HP daripada membaca buku di perpustakaan. Dan alhamdulillah itu pun tantangannya saya sudah lakukan bersama guru-guru untuk tidak mengizinkan siswa membawa HP Android. Namun kendala ini kami mendapat tantangan dari BGP Provinsi bahwa sebenarnya siswa itu jangan dilarang membawa HP. Banyak hal-hal pelajaran yang berguna di dalam HP tersebut jika saat mengajar. Tapi saya melihat lagi dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya. Jadi bagus ini kalau ada dari Dinas Pendidikan. Saya ingin bagaimana caranya agar supaya SDN Pembina itu bisa masuk mengikuti akreditas perpustakaan. Seperti saya dengar tadi, katanya di Banggai Kepulauan baru 1 sekolah yang terakreditas. Sementara sekolah saya ingin masuk untuk akreditas, sementara persyaratan utama adalah harus punya perpustakaan. Dan sekarang yang ada kita cuma sudut baca. Ada juga namanya Bonua Baca, peralihan karena perpustakaan digunakan sekarang sebagai ruang kelas, makanya saya membuat namanya Bonua Baca macam Sabuah. Kemudian disitulah buku-buku
kami simpan sebagian untuk dibaca oleh siswa-siswi. Jadi apakah benar itu syarat utama dari akreditas perpustakaan adalah harus punya buku harus punya perpustakaan sekolah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barangkali dari perpustakaan desa ada yang ingin bertanya supaya sekalian, silakan. Oke, yang online. Kalau yang operator mau bertanya silakan juga boleh. Ya, jadi nanti Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Ibu Kadis Perpustakaan dan Pak Kadis VD, yang saya hormati seluruh peserta yang hadir di bincang literasi yang dilaksanakan pada hari ini, khusus Desa Saryong, mana perpustakaannya namanya Desa Kumian. Ya, alhamdulillah Ibu Kadis dan Pak Kadis bahwa untuk Desa Saryong tahun ini kami diguyur banyak bantuan. Itu khusus perpustakaan kami mendapatkan 1 buah buku, alhamdulillah cukup baik. Kemudian 1000 buah buku, komputer 1 buah lengkap dengan fasilitasnya, kemudian wifi yang sudah dapat bonus paket data siap pakai, kemudian printer 1 buah yang alhamdulillah mulai kemarin sudah operasi, dan alhamdulillah kami juga mendapatkan bantuan dari Dinas Kominfo, dari Kementerian buat Dinas Kominfo itu paket internet. Jadi alhamdulillah untuk Saryong luar biasa bantuannya dan kami ucapkan banyak terima kasih. Kendala yang kami hadapi memang ketika saya masuk di situ, ruang perpustakaannya masih sangat terbatas, fasilitas dan lain-lain, dan alhamdulillah berkat kerjasama kami dengan Dinas Perpustakaan semua saya coba lengkapi. Nah sekarang kendalanya di pengelola yang mungkin Pak Kadis juga jadi perhatian untuk 2025, mungkin besaran honor sampai hari ini honor pengelola perpustakaan masih 200.000, sementara mereka masuk tiap hari, sementara penanggung jawab standing itu 500.000 per bulan, dan kegiatannya cuma melaporkan dibanding perpustakaan yang tiap hari menjaga kantor, sementara mereka juga sudah berkeluarga. Jadi mohon jadi catatan, kalau boleh mungkin bisa ditambah di PTO untuk besaran honor, karena khusus desa-desa yang sudah aktif saya pikir agak sangat kurang honor yang 200.000 itu, sementara mereka mulai beraktivitas dari pagi sampai siang, bahkan biasa sore, apalagi sekarang sudah didukung dengan internet yang sudah bagus. Anak-anak sekarang lebih banyak berkunjung, makanya saya lagi buat program untuk door prize. Kalau door prize ini Pak Kadis dan Ibu Kadis, kami sudah melakukan mulai dari kegiatan posyandu, pos lansia. Kalau posyandu itu kita bagi atribut kelengkapan mandi sampai susu, dan itu rutin tiap posyandu. Untuk lansia kita bagi beras dan gula tambah door prize uang. Nah ini saya lagi giatkan terkait pengunjung. Kami terkait internet ini lagi di atur bagus karena kuota ini sangat terbatas, sementara pembiayaannya kuota ini juga yang kalau sudah dari desa juga kita juga harus hati-hati. Makanya mungkin pakai jam-jam kerja yang harus kita tetapkan, nanti saya diskusi dengan teman-teman PPD itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah untuk persiapan 2025 sudah masuk program prioritas KPD 2025 itu penambahan fasilitas. Jadi anak-anak kalau tidak bisa baca buku, kalau tidak mau baca buku, itu bisa langsung searching Google lewat fasilitas komputer yang kami sudah siapkan. Sekarang sudah dua buah komputer dan satu komputer dan satu laptop. Nah insya Allah tahun 2025 kita tambah lagi minimal dia 3. Jadi silakan bergantian untuk mencari informasi atau mata pembelajaran. Jadi anak-anak bisa datang, nanti kita bagikan kupon. Nah tiap bulan kita undi door prize-nya. Jadi mereka yang rajin datang di perpustakaan, dan untuk desa saya itu sangat luar biasa anunya tempatnya.
Di depan itu insya Allah 2025 kita bangun gazebo-gazebo yang kemarin sudah ditinjau, mungkin 2 buah yang akan kita siapkan, dan memang kita kendala di pengelola. Pengelola kemarin sudah ada yang jago IT, tapi ternyata setelah dilatih dia meninggalkan desa karena kuliah. Yang mudah-mudahan saya lagi suruh kasih geseran untuk cari minimal 1 yang paham, karena pelaporannya secara berbasis online terus. Untuk aktivitas perpustakaan kita sudah menggunakan via Facebook yang alhamdulillah hari-hari sudah bisa diakses oleh halayak terkait apa aktivitas perpustakaan. Insya Allah 2025 mudah-mudahan masih dipercayakan, kalau sudah ditarik ya urusan di belakang. Tapi yang jelas saya berupaya insya Allah sampai 2025 saya tinggalkan desa Sayo. Itu luar biasa kemajuan khususnya perpustakaan. Kalau boleh untuk 3 desa yang sudah jadi prioritas tadi itu Lalong, Sayo dan Pampanga boleh jadi prioritas terkait fasilitas. Jadi bukan cuma desa yang menganggarkan, dilihat juga di sana. Kalau ada anggaran yang dibuka di sekolah, kalau boleh jangan ditolak, guys. Dikasih ke 3 desa itu barangkali. Saya pikir itu dari saya berbagi pengalaman. Memang yang menjadi skala prioritas ini kadang desa-desa kurang paham bahwa perpustakaan masuk program prioritas dana desa, sehingga masih setengah-setengah pembiayaannya. Mungkin perlu pemahaman kalau desa-desa yang sudah maju barangkali perpustakaannya itu insya Allah kami juga desa bisa mereka menjadi percontohan untuk kami bisa berbenah diri. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selanjutnya mungkin mohon izin Ibu Gadis, Pak Gadis langsung ke Bapak Rahudin selaku Ketua TBM Pelita Banggai Kepulauan, biar sekalian kita dijawab ya sama pemateri atau narasumber kita sore ini. Jadi silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan yang terhormat untuk Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan dan para rekan-rekan yang yang mengikuti rapat hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Fitra Hudin dari TBM Pelita Bangkep, tepatnya berada di Desa Bongganan. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa ikut hadir di tempat secara langsung karena kebetulan saya berada di luar kota. Baik, saya mau langsung ke Bapak Kepala Dinas PMD barangkali ya, sekedar sharing mungkin ini bisa akan jadi masukan, bukan masukan sih, kami sebagai pihak swasta yang memang bergerak di bidang pendidikan khususnya literasi untuk anak-anak di Desa Bongganan, kami ingin menyampaikan apa yang sudah kami lakukan dan harapan kami tentu setelah kegiatan ini harapan kami ada sesuatu yang bisa ditindaklanjuti sehingga kebermanfaatan untuk pengembangan literasi di Desa Bongganan ini bisa lebih baik lagi. Oke, pertama-tama untuk kegiatan TBM Pelita sendiri ini sudah berlangsung sejak 2021. Memang kami bukanya itu hanya Sabtu dan Minggu. Nah, Sabtu Minggu ini tadinya kami bergerak untuk anak-anak wilayah sekitar berkembang alhamdulillah sampai ke wilayah Tanjung, di kuburan sana sampai di ujung. Nah, itu programnya kami kebetulan karena kami tidak punya buku bacaan khusus anak, makanya kami waktu awal-awal masih banyak meminjam buku dari Dinas Perpustakaan. Makin ke sini bukan permintaan sih, karena kondisi memang di masyarakat atau anak-anak Desa Bongganan ini banyak yang masih belum bisa membaca, ada juga yang putus sekolah, maka kami beralih dari kegiatan membaca saja ke kegiatan untuk bisa membunyikan huruf atau membaca buku itu sendiri, tapi tidak dengan buku bacaan konvensional, tapi pakai materi-materi yang ada di bimbel, sekedar tambahan karena kami ada bimbel, jadi itu materi-materi itu yang kita pakai. Nah, namun berlangsungnya kegiatan ini kami juga butuh buku penunjang. Alhamdulillah sama seperti Pak Jalil ya, kami juga mendapatkan bantuan untuk tahun ini dari Perpusnas 1 rak buku dan 1000 judul buku, itu buku-buku anak, itu sangat membantu. Jadi tahun ini dari TBM Pelita sendiri kami sudah menjadwalkan, selain memang regulernya kita buka Sabtu Minggu,
kami buka untuk setiap bulan itu 2 kali. Kami buka lapak baca di halaman sampingnya bimbel situ untuk anak-anak bisa membaca. Tapi tidak hanya membaca, kami juga di situ kegiatannya membaca bersuara, membaca nyaring atau yang sering kalau sekarang lagi ini read aloud. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Jadi bukan cuma anak bimbel yang ada di situ, anak-anak sekitar juga yang ingin ikut juga kami mengajak mereka supaya bisa sama-sama. Nah, kendalanya sebenarnya terkait dengan kondisi desa ini sudah kami, karena perizinan kami ketika membentuk TBM ini sempat melakukan komunikasi dengan desa, tapi sayangnya memang desa memang mengiyakan, mendukung, tapi sampai saat ini sepertinya ya sudah, bimbel sudah urus, ya sudah silahkan. Kami izinkan, diizinkan. Kalau mau pinjam gedung, kami pinjam gedung. Artinya bukan ini ya, kami harapannya peserta didik atau anak-anak yang kita bisa berkolaborasi bersama supaya anak-anak khususnya di Desa Bongganan ini bisa semakin banyak yang bisa ikut belajar. Saya juga sebenarnya pengen untuk kerjasama dengan sekolah. Kemarin waktu awal-awal itu pernah sempat kerjasama dengan sekolah, kami menangani 30 anak dari SDN 1 untuk yang khususnya untuk kelas 1 yang masih belum bisa membaca, kami bantu support di situ. Tapi itu sudah beberapa tahun lalu. Nah, harapannya kami Pak Kadis ada tindak lanjut atau langkah konkret mungkin dari Dinas PMD supaya bisa mendorong desa-desa agar memang dari aparat ataupun kepalanya juga bisa memang concern terhadap pengembangan SDM khususnya untuk anak kecil. Kami tidak hanya ingin bergerak di bidang keaksaraan, tapi kami juga ingin masuk ke pengembangan SDM karena kondisi yang ada di masyarakat yang tidak mampu membaca itu bukan hanya anak-anak yang SD kelas 1, anak putus sekolah itu banyak, Pak. Kemudian tahun ini kami mendapatkan mungkin sekitar 10 atau lebih anak, saya lupa angka pastinya, tapi mungkin 10 atau lebih anak itu yang baru putus sekolah tahun ini. Ini jadi catatan penting. Bagaimana ke depan 5-10 tahun ke depan kalau makin ke sini makin banyak anak putus sekolah, sudah putus sekolah tidak mampu baca pula. Nah, ini jadi PR bersama. Tentu bukan cuma satu OPD yang akan menggodok ini, tentu ini akan secara keseluruhan. Tapi yang kami ini bukan pertanyaan Pak, tapi lebih ke setelah ini kami khususnya TBM Pelita Bangkep yang ada di Desa Bongganan berharap agar kami, karena kan kita kalau TBM ini kita tidak melekat di desa Pak ya, maksudnya tidak bersinggungan langsung dengan dana desa dan lain-lain. Tapi harapan kami pengen untuk yuk kita sama-sama nih antara kami pihak swasta supaya bisa membantu anak-anak yang sudah punya keinginan belajar Pak, sudah punya keinginan belajar, kita bantu dorong apa gitu kegiatan, mungkin dorongan dari mungkin bisa kerjasama dengan kepala dusun atau apa, kan kalau kepala desa kan pasti punya rantai di bawahnya yang nanti bisa masuk ke keluarga-keluarga sehingga anak-anak di desa kami sudah bisa makin tahun itu makin kurang yang tidak mampu membaca dan makin tahun makin tidak ada anak yang putus sekolah. Harapannya begitu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Dari Bapak Fitra Udin selaku Ketua TBM Pelita Banggai Kepulauan. Mungkin kita langsung saja ke narasumber kita, tapi kayaknya saya pisah dulu karena ada dari pihak sekolah dan dari pihak desa. Untuk itu sebelumnya mungkin saya selesaikan dulu yang pihak sekolah Ibu Kadis. Saya langsung serahkan ke Ibu Kadis. Ini dari SD Pre 1 Sarakan, di mana memang keluhan dari Ibu Kepala Sekolah, mohon izin, beliau menyampaikan bahwa kesusahan karena tidak ada petugas untuk mengolah perpus sekolah. Mungkin bisa dibantu untuk hal tersebut dan fasilitasi peminjaman buku-buku sekolah yang ada di Dinas Perpustakaan. Tentunya dari SDN Pembina Sarakan, di mana tadi sudah panjang lebar penyampaiannya mengenai bagaimana permasalahan yang bisa diatasi sendiri
Dan tapi masih ada kebingungan nih Bu Kadis, karena tadi beliau Kepala Sekolah dari SDN Pembina Program Masih Bergabung menyampaikan bahwa peningkatan literasi numerasi sebenarnya dalam proses semangatnya, tapi malah nilainya turun. Ini sebenarnya persoalannya bagaimana cara untuk mengatasinya agar bisa peningkatan literasi numerasi di sekolah ini sejalan dengan semangat yang berapi-api. Selanjutnya, Kepala Sekolah juga mempertanyakan bagaimana caranya untuk bisa mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah. Apakah harus memang dengan adanya gedung perpustakaan sekolah terlebih dahulu, ataukah hanya dengan misalnya fasilitas yang ada di sekolah yang sudah disediakan mulai dari pojok baca, kemudian ada apa namanya tadi sebuah baca, rumah baca atau apa yang tadi yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan, apakah itu bisa untuk mengikuti akreditasi perpustakaan sekolah? Mungkin itu dulu Ibu Kadis. Selanjutnya kita akan berpindah kepada Pak Kadis. Silakan Ibu. Baik, seru sekali sore hari ini, Kadis. Tadi pertanyaan tentang pustakawan, tenaga pengelola. Ini adalah masalah khusus, masalah seluruhnya untuk perpustakaan sekolah. Sebagian besar pengelola adalah guru. Oleh karena itu, guru sudah terganggu jam belajarnya. Dan memang kalau pustakawan atau pengelola perpustakaan itu teknis sekali sebenarnya. Sedangkan di perpustakaan daerah, dia mulai perlahan-lahan maju karena adanya pustakawan. Kalau tanpa pustakawan dengan perpustakaan itu dia saling tergantung. Kalau hanya kepala dinasnya yang pintar, yang hebat, tetapi pustakawannya tidak ada, sama saja dengan di desa sekalian. Kepala desa juga cerdas memikirkan kemajuan ke depan, tetapi kalau pustakawannya tidak ada, perpustakaan itu tetap tidak berkembang. Nah, untuk pengelola perpustakaan semua sekolah di dalam rapat uji publik tentang Perda, tentang penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dikbud, kami sebagai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan telah mengusulkan agar di Perda di salah satu pasal disebutkan atau dijelaskan bagaimana cara untuk pengadaan pengelola perpustakawan, mungkin melalui Dikbud. Ya, sayang sekali pada hari ini karena Dikbud tidak sempat hadir. Kemudian untuk sementara tadi Ibu mengatakan SMA, lulusan SMA boleh saja karena dekat dengan perpustakaan daerah, maka pengelola perpustakaan itu wajib magang di perpustakaan daerah. Magang di situ, cara mengelola buku, bahan koleksi, dan lain-lain. Ada beberapa, bahkan di Banggai Laut, saudara kita di Kabupaten Banggai Laut datang di perpustakaan daerah dalam hal pengelolaan buku dulu, yang lainnya tapi belum. Memang untuk perpustakaan itu. Jadi untuk Pak Kades saya, kalau Kades Sambiut pengelolaannya ini mantap, setara dengan Alakasin. Tinggal mungkin apalagi yang lebih dipacu lagi supaya mereka itu Sambiut, Alakasin itu memang berpacu, Boyomoute. Itu sangat membanggakan untuk kita Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian saya menyusul ini. Dan untuk Ibu tadi mengenai kekurangan buku, saya sudah sampaikan waktu bincang literasi lalu bahwa untuk pengadaan buku, kalau meminjam, kalau dihibahkan atau disumbangkan dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu tidak boleh karena itu aset daerah. Tetapi dibolehkan kalau baklon meminjam seperti yang dilaksanakan oleh perpustakaan oleh SDN Pembina, meminjam 1 minggu bahkan paling lama 3 bulan. Untuk desa-desa juga begitu. Baklonnya itu tapi harus komitmen. Kalau 3 bulan, harus 3 bulan sudah kembali. Karena ada dari perpustakaan desa lainnya akan mengusulkan untuk baklon. Yang paling banyak memang dari sekolah. Banyak mengusulkan. Itulah sebabnya Pak Kadis BPM mungkin tahu dulu. Kami selalu dibilang itu perpustakaan cuma buku-buku yang diadakan. Ya memang itu. Itu memang kita punya ini. Seperti boleh dikatakan jantungnya pelayan adalah buku. Itu ada hubungan nanti dengan akreditasi. Lanjut ke pembina, langsung saja karena banyak sekali
mengenai TBM yang ada itu hanya pojok baca. Itu TBM itu tidak terlalu ini. Apakah ada SK pengelolaan dari pembina atau tidak? Yang sebaiknya akreditasi itu yang perpustakaannya, lembaganya itu. Yang harus diurus dulu adalah NPP, nomor pokok perpustakaan. Itu dulu, biar desa juga begitu. Tetapi kalau untuk desa, ke 76 desa ini mungkin sudah punya NPP. Tinggal berapa desa itu Pak Kadis, itu saya menyerahkan lagi di NPP ya Ibu Kadis, Ibu Kepala Sekolah Pembina. Kalau desa, kalau sudah punya NPP, dia akan mendapatkan bantuan buku tahun depan untuk perpustakaan desa ya Pak Kadis. Boleh diinfokan, karena kita masih menginput sampai bulan Oktober. Tetapi yang punya NPP, kita Banggai Kepulauan diberi ruang 25 desa untuk diusul mendapatkan buku seperti mereka, seperti TBM, Sayong, Sambil juga masih dapat. Itu bahkan Sambil itu berapa kali berkelanjutan bahkan untuk beberapa desa. 10 desa yang sudah berkelanjutan setiap tahun dapat bantuan buku dari Perpusnas. Nah, untuk TBM, kalau ada NPP-nya, bisa dapat bantuan buku. Ini Fitra punya dapat bantuan buku. Kemudian ada beberapa TBM, termasuk Pauliku, itu mendapatkan bantuan buku. Jadi, mari kita jemput bola. Jemput bola itu ada persyaratannya. Nah, untuk akreditasi tadi, memang harus ada gedungnya. Kalau hanya apa? Datanya hanya ada pengelola, tidak ada gedungnya, tidak ada bukunya. Itu dalam akreditasi itu ada 9 poin, 9 komponen untuk mendapatkan syarat akreditasi. Sampai pada kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat. Nah, ini saya sampaikan kepada pembina, tetapi teruntuk semua pengelola perpustakaan sekolah, utamanya di Kabupaten Banggai Kepulauan, di ibu kota kabupaten ini. Karena di kecamatan-kecamatan seperti di Timur, sekolah-sekolahnya itu rata-rata mungkin sudah punya NPP. Bahkan yang disalahkan ini yang untuk pengurusan NPP sudah ada ya. Entah pembina sudah ada, kalau pembina mau TBM dulu belum mengurus akreditasi, boleh TBM-nya itu usahakan ada NPP. Supaya bisa masuk, mohon maaf ya, kalau sekolah tidak dapat bantuan buku, tetapi sekolah punya link sendiri. Kami bisa sampaikan nanti kalau sekolahnya itu mau mengusul buku, tetapi Kemendikbud cuma karena ada MOU, ada kolaborasi dengan Perpusnas, maka kami pun tahu. Tetapi yang kami lihat harus sudah punya buku sendiri, punya koleksi buku, bahkan untuk sekolah itu harus 2.000, lebih maksimal 2.000 judul, 2.000 eksemplar. Begitu pula untuk perpustakaan sekolah, untuk perpustakaan desa. Maaf ini masuk. Karena hari ini yang sebenarnya kita fokuskan kepada TPBs, tetapi supaya perpustakaan sekolah juga mulai membuka perlahan-lahan menyiapkan ini. Karena ke depan literasi ini memang menjadi prioritas. Mungkin untuk perpustakaan sekolah begitu dulu ya. Jadi kalau misalnya tidak terlalu jelas, nanti bisa langsung saja ke Dinas Perpustakaan Sekolah, ke Perpustakaan Daerah. Dan untuk ke Dikbud, nanti saya ini lagi. Karena kita untuk kemitraan TPBs boleh bermitra dengan Dikbud. Nah, yang kami mitrakan adalah perpustakaan sekolahnya. Jadi nanti kami ini lagi perjelas lagi, membuat MOU lagi. Apakah bahan koleksi yang diperkuat dalam MOU itu. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Bu Kadis untuk pembahasan dari perpustakaan sekolah dari 2 sekolah, insya Allah bisa terjawab Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut pada pertanyaan dari Kepala Desa ini dan Ketua TBM. Mohon izin Pak Kadis. Dari PJ Kadis Sayong ini saya dari penjelasan Pak PJ, jadi saya terpukau ini.
Ibu Kadis. Karena luar biasa, sampai door prize dilaksanakan untuk menarik minat baca atau pengunjung dari masyarakat agar bisa datang berkunjung ke perpustakaan. Yang menjadi kendala untuk perpustakaan Komea dari desa Sayong itu sendiri, mulai dari ruang perpustakaannya masih terbatas. Selanjutnya Pak Kadis, bagaimana untuk pengelolaan honorarium pengelola perpustakaan? Ternyata ini cuma 200.000 per bulan, sedangkan dituntut pelayanan maksimal dengan jam masuk yang sama dengan orang kantor atau pegawai pada umumnya. Selanjutnya, dari Ketua TBM Pelita Banggai Kepulauan yang berada di Boganan, ini memang di PR juga kayaknya untuk Pak Kadis. Karena beliau menyampaikan dengan proses belajar mengajar yang didukung oleh TBM Pelita Banggai di luar sekolah formal untuk kasus putus sekolah dan lain-lain. Ini sayangnya support dari desa tidak maksimal atau tidak ada upaya untuk mensupport, apalagi termasuk lembaga-lembaga swasta yang bergerak di dunia literasi. Ini bagaimana tanggapan dari Pak Kadis sendiri dengan desa yang mengatakan oke, orang dukung, tapi cuma sebatas sekali memanggil Pak Kadis. Barangkali bisa dicerahkan dulu, silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih moderator. Saya sebelum ke teman-teman penanya untuk dinas PMD, saya ke Ibu Kepala Sekolah SD Pembina. Iya. Jadi memang SD Pembina itu dalam beberapa tahun terakhir, saya masih di Bopeda, itu infrastruktur pendidikannya mendapatkan alokasi anggaran luar biasa. Sampai dengan ada gedung bertingkat dari SD Pembina. Itu waktu itu ada lagi semangat-semangatnya untuk salah satu prioritas pemerintah daerah dalam RKPD itu adalah penataan kawasan ibu kota. Jadi termasuk sarana prasarana pendidikan. Jadi memang pembangunan gedung kelas, gedung bertingkat, dan perpustakaan itu masuk. Cuma tadi saya kaget, ternyata anggarannya ditolak oleh kepala sekolah. Saya juga bingung, apakah anggarannya kecil kalau rehab memang tidak sebesar ketika bangun baru. Apa memang teman-teman di Dikbud itu salah dalam menghitung kebutuhan untuk rehab, atau seperti apa? Itu juga saya agak kaget kalau SD Pembina itu tidak punya gedung perpustakaan yang representatif. Tapi dengan cerita tadi dari Ibu, penyampaian Ibu, ternyata Ibu juga sudah melakukan berbagai upaya inovasi, dan saya pikir itu kreatif. Tinggal bagaimana Ibu kembali berkomunikasi dengan teman-teman di Dikbud. Karena sekarang DAK itu dia sistem lengkap. Artinya tidak seperti yang dulu ketika membangun atau ada bantuan DAK misi pendidikan, kemudian kayak bagi-bagi. Oh, tahun ini kamu dapat 2 RKB, 3 RKB, DP perpustakaan tahun depan. Oh, tahun ini cukup ini saja. Dia tuntas, konsep tuntas. Jadi ketika ke SD Pembina itu harusnya sudah tuntas kebutuhan sarana prasarana di sekolah itu, harusnya. Saya jadi bingung ketika mendengar penjelasan tadi, ternyata ini masih ada yang tertinggal. Jadi ini yang tinggal Ibu Kepsek berkomunikasi lagi dengan Dinas Pendidikan, Dikbud. Kalau ada yang tertinggal dari tuntutan SD Pembina, itu segera disampaikan. Karena ini kawasan ibu kota. Kalau ternyata di desa-desa perpustakaan sekolahnya sudah bagus, sudah siap gedungnya, kenapa di ibu kota masih seperti yang disebutkan? Tetapi kreativitas yang sudah dilakukan terus dilakukan sehingga anak-anak itu punya fungsi perpustakaan itu tetap masih bisa dirasakan oleh anak-anak didik. Cuma mungkin jangan cuma buku, karena anak-anak sekarang itu sudah seperti yang tadi saya siapkan di pojok baca itu komputer, dan itu untuk bantuan DAK TI teknologi informasi itu terbuka. Saya ingat waktu kepala Bapeda SMP 1 Buku Tata itu pernah dibantu sampai 1 miliar lebih, tuntas semuanya. Jadi memang konsep tuntas. Saya tidak tahu sekarang, apalagi sekarang kan ada USG untuk pendidikan itu tinggi sekali. Masa tidak dapat untuk di ibu kota termasuk di SDN 1? Harusnya itu dapat, karena di SDN 1 yang di bawah ini. Nah, karena saya pernah juga yang di gedung sekolah, saya ketemu dengan minggu lalu yang di dalam Solusa. Karena anak buah sekolah di situ juga. Jadi ini yang jadi masalah. Ibu kota tidak agak luput dari perhatian, padahal itu harusnya dibenahi. Kemudian saya tadi di Fitra dulu,
Saya agak kaget kalau Bongganan putus sekolah dan anak-anak tidak bisa membaca, ternyata cukup tinggi. Padahal lagi-lagi di dalam kota. Nah, saya terus terang pernah masih kepala Bapeda, saya membawa teman-teman itu mengajar membaca di Sasaki. Itu dulu 3,5 jam jalan kaki dari Sian. Saya dengan teman-teman dari Bapeda bawa alat peraga, beli, kemudian minta dari ibu buku-buku yang tidak lagi digunakan sebagai bahan bacaan. Kami ke Sasaki. Saat itu ada 63 jiwa yang tinggal, karena mereka ini masih dianggap kayak suku komunitas adat terpencil yang sering berpindah-pindah, tapi saat itu sudah menetap di satu kawasan. Nah, kami mengajar di Sasaki itu cuma 63 jiwa, cuma ada 2 orang yang tahu bahasa Indonesia, dan 2 orang itu yang tahu membaca. Jadi kadang-kadang orang ini bercerita dengan pendidikan seperti ini dan seterusnya, angka melek huruf sudah begini, tapi ternyata masih banyak, bahkan tadi di dalam ibu kota, anak-anak yang tidak bisa membaca. Jadi ini memang perlu menjadi perhatian. Saya ingat teman-teman di Dinas Pendidikan ini tidak hadir. Harusnya hal-hal yang mendasar seperti ini diselesaikan, ada solusi. Kalau paket A mungkin sudah tidak ada lagi programnya sekarang, tapi minimal ada upaya, apakah formal ataupun informal, supaya persoalan yang diungkap tadi oleh Fitra tadi itu bisa teratasi. Sekarang Sasaki itu sudah terbuka. Jadi ketika kami kembali dengan perjalanan yang luar biasa, kami berkoordinasi dengan pemerintah desa. Sebagian jalan itu dibuka pakai APBD kabupaten dengan 100 lebih juta saat itu, dan sebagian pakai dana desa. Kata kunci dari cerita kita hari ini, diskusi literasi, itu kolaborasi. Ketika desa tidak mampu, kemampuannya cuma sampai di sini, itu gunanya pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten terbatas, ada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga terbatas, ada pemerintah pusat. Apalagi tadi ibu kadis bilang ada DAK non fisik. DAK non fisik bisa saja diusulkan, digunakan untuk membiayai fintech SDM pengelola perpustakaan. Seperti yang selama ini diterima oleh teman-teman di Dinas Pariwisata, di Dinas Perizinan, itu ada DAK non fisik yang bisa untuk pengembangan SDM. Kenapa tidak di pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, itu dikumpul. Kalau terlalu banyak, bikin 2-3 angkatan. Kemudian mereka dilatih, dibiayai, dipakai, sebagian dipakai dana desa untuk transportasi dan lain-lain peminatan. Tapi kalau ini bisa dilakukan, maka persoalan tadi yang dibilang SDM 1, SDM pembina, masalah SDM-nya, kemudian dari sayung, itu bisa terselesaikan. Mari gunakan dana desa untuk mereka punya kedatangan ke kabupaten, Dinas Pendidikan gunakan DAK non fisik kalau memang itu dimungkinkan. Tapi saya yakin itu bisa, karena Dinas Perizinan, Pariwisata dapat DAK non fisik, itu ujung-ujungnya adalah peningkatan SDM dari pengelola pariwisata maupun perizinan. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh TBM Pelita Bangka itu luar biasa, karena memang orang butuh orang yang peduli dengan pendidikan orang-orang di sekitar kita. Nah, ketika ini tidak diselesaikan tadi masalah tahun kemudian putus sekolah, harusnya ini didukung oleh pemerintah desa. Mungkin komunikasi yang tidak terlalu bagus dengan pemerintah desa, sehingga TBM Pelita Bangka ini merasa kayak berjalan sendiri. Tetapi nanti kami akan coba fasilitasi, karena TBM ini menjadi salah satu bagian yang bisa dibiayai pakai dana desa. Nah, kalau sudah ada TBM-nya, kenapa harus bentuk TBM baru? TBM yang sudah ada itu saja yang dimaksimalkan. Jadi pemerintah desa bisa melakukan hibah, atau mungkin bisa memberikan bantuan kepada TBM Pelita Bangka ini sesuai dengan kebutuhannya. Kalau buku tadi sudah banyak, raknya sudah ada, mungkin yang dibutuhkan adalah partisipasi anak-anak sekolah atau partisipasi anak-anak yang putus sekolah. Mungkin itu yang harus didorong oleh pemerintah desa, komunikasi dengan masyarakat atau keluarga yang punya anak usia sekolah, supaya mereka itu mau mendatangi TBM. Tetapi yang jadi perhatian adalah jangan sampai anak putus sekolah. Dana desa bisa digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin di desa. Nah, karena SD dan SMP bukan kewenangan desa, karena desa kewenangannya di pendidikan anak usia dini. Tetapi pemerintah desa bisa memberikan bantuan peralatan sekolah, seragam SD, SMP, SMA, bisa. Bahkan pemerintah desa bisa membiayai biaya penyelesaian studi untuk mahasiswa atau yang lagi sekolah di pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa. Cuma lagi-lagi, sekali lagi saya ingin sampaikan, mungkin komunikasinya belum terlalu jalan dengan baik. Nanti pada saat penyampaian atau sosialisasi
Peraturan Bupati Pedoman Penyusunan APDES 2025 kami akan sampaikan supaya taman bacaan masyarakat ini didorong untuk berdiri. Kalau yang sudah ada itu bagaimana jalannya dimaksimalkan, dan terutama adalah mendorong partisipasi anak-anak usia sekolah. Kemudian ini sambung dengan PTO tadi, Perpu Pedoman Penyusunan APBDes 2025 yang disampaikan oleh PJK Desa. Di dalam PTO itu selalu membuat bahasa minimal. Jadi selalu dikunci disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Nah, tidak semua desa itu punya kemampuan fiskal yang sama. Sehingga dalam PTO itu mengambil standar minimal. Jadi kalau misalkan dalam PTO dia bilang insentif pengelola perpustakaan 200.000, kemudian dia kunci dalam kurung disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Artinya, jangan menganggarkan di bawah 200.000, tapi menganggarkan di atas 200.000 boleh. Kalau desa merasa dengan kemampuan keuangan ini tinggi, dia bisa biayanya 500.000, 700.000, 1 juta, itu silakan. Yang penting jangan di bawah standar di PTO. Ini memang yang banyak menjadi persoalan di desa. Terlalu rendah, tapi desa tidak berani menaikkan. Karena itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Ada desa lain macam Posyandu, cuma dikasih 250.000. Tapi desa lain misalkan Seletar dikasih 500. Tidak apa-apa. Di atas tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau dibiayai, dianggarkan di bawah. Nah, ini yang untuk PTO ini memang kami sangat berharap ada kenaikan insentif sesuai dengan standar dalam PTO. Karena kami sudah hampir 3 bulan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar siltap kepala desa dan perangkat desa dibiayai pakai APBN. Kalau dibiayai pakai APBN, maka ADD agak longgar. Ketika ADD longgar, maka insentif minimal untuk lembaga kemasyarakatan desa, termasuk lembaga adat desa yang di dalamnya ada pengelola perpustakaan, ada teman-teman Satlimas dan lain sebagainya, itu bisa didorong naik. Bahkan kami juga sudah mengusulkan agar BPD juga mendapatkan siltap yang dibiayai dari APBN. Kalau semua skenario ini berjalan dengan baik, maka desa tahun depan kemampuan fiskalnya agak lebih terbuka lebar, sehingga desa bisa membiayai hal-hal seperti yang PJKDes saya sampaikan. Yang tadi perpustakaan cuma 200.000. Kalau longgaran ini di dalam PTO cuma 250, silakan biayai 500. Silakan biayai 700. Begitu juga untuk yang lainnya. Kemudian kalau perpustakaan sudah tidak mampu lagi atau tidak memadai lagi, kalau dilakukan rehabilitasi pakai dana desa boleh. Perpustakaan, sanggar seni, posyandu itu bisa menggunakan dana desa. Dan ini yang digunakan oleh teman-teman di desa untuk mensiasati ketika mereka tidak punya kantor desa. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma perpustakaan yang di kantor desa. Ada di situ sanggar seni. Tapi kita tidak melihat orang-orang menari, menyanyi lagu daerah. Justru kita melihat aktivitas perkantoran dari pemerintah desa. Karena memang nomenklaturnya melarang kantor desa. Jadi teman-teman desa itu luar biasa sudah mensiasati. Jadi, tapi kalau cuma rehab perpustakaan silakan, karena dia memang dibolehkan pakai dana desa. Kemudian luar biasa saya memang menjadi desa di dalam lingkup kawasan ibu kota yang sudah luar biasa dilihatnya. Mudah-mudahan saya terus berkembang, termasuk tadi upaya komunikasi, taman bacaan, kemudian internet gratis bagi masyarakat, terutama buat anak-anak. Cuma memang jam atau waktunya itu yang diatur sedemikian rupa supaya jangan sampai waktu belajar anak-anak di rumah itu ternyata dihabiskan di luar rumah, dan ternyata itu dengan menggunakan internet yang tidak sehat. Ini juga kami waktu di Palu itu bicara terkait dengan penggunaan Starlink untuk internet desa itu dengan kapasitas yang luar biasa, unlimited. Cuma jadi masalah itu adalah desa harus bisa menyiapkan manajemen kerjanya. Jadi jangan sampai ini anak-anak bebas mengakses tanpa tadi luar biasa saya ada batasan waktu, dan itu kalau bisa jangan lewat jam 8 malam. Bahkan ada usulan itu dia dibuka setelah jam pulang sekolah, mulai setelah sholat asar sampai setengah 6. Kemudian habis itu dibuka lagi setengah 7 sampai jam 8 malam. Kemudian nanti diprotek supaya jangan sampai mereka justru mengakses konten-konten yang tidak patut. Nah, ini juga karena di Bangkit ini kekerasan terhadap anak dan perempuan itu luar biasa. Hampir tiap hari terdengar. Jadi salah satu pemicunya akibat banyak remaja kita, anak-anak kita agak bebas
untuk menggunakan internet tidak terkontrol. Makanya kalau saya bilang persoalan jangan anak-anak bawa handphone di sekolah itu dilematis. Karena di satu sisi, ketika anak-anak ini terlambat pulang, belum sampai di rumah, bagaimana orang tua mau kontrol kalau anak-anaknya tidak bawa handphone? Tapi di sisi lain, ketika ini juga jadi bebas, maka ini juga menjadi masalah. Padahal kita bisa menggunakan aplikasi apa, bisa itu anak-anak tidak akan bisa melakukan pencarian untuk hal-hal atau konten-konten yang tidak pantas. Itu orang tua bisa protek di handphonenya sendiri. Nah, kita saja yang dewasa perlu sebagai istri bisa saja melakukan itu di HP suami. Jika suami tidak mengakses hal-hal tidak bisa ada itu. Dan saya pribadi saya gunakan itu untuk kontrol diri. Karena terlalu biasa saja ada hal pikiran sudah baca-baca dulu atau apa kan. Itu penting safety share. Dan itu di tiap handphone Android itu dia punya. Itu bisa digunakan. Jadi memang kalau kita bicara negatifnya, kita juga agak susah karena kita harus mengikuti perkembangan. Dan desa mengikuti digitalisasi desa. Nah, salah satunya ini literasi digital. Kita harus bisa membuka diri, betul adakan buku, tetapi di samping itu kita harus mampu atau menyiapkan diri bertransisi itu menggunakan digitalisasi sudah menjadi satu keniscayaan, sudah wajib memang dan akan kita hadapi. Ketika kita tidak siap, kita akan tertinggal. Kenapa? Karena orang yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Jadi gara-gara kita tidak ingin berkembang, buku ini dicetak mungkin sudah 3 tahun lalu baru sampai di bagian kepulauan. Mungkin cara bertahan atau tanam sayur sudah berubah, tapi gara-gara kita tidak siap dengan literasi digital, perpustakaan digital, akhirnya orang masih menanam dengan cara-cara biasa. Akhirnya kita akan kalah. Nah, ini penting supaya ketika ada perkembangan, masyarakat bisa langsung akses. Jadi ini tinggal bagaimana kita melihat mana yang dampak positifnya lebih banyak daripada mudarat. Itu barangkali dan saya antusias teman-teman desa sudah luar biasa. Dari saya Sambil, Tunggal, Kasih, dan ada 18 desa itu yang sudah mendapatkan pengaturan luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman di desa lainnya bisa mengikuti. Tidak perlu belajar jauh-jauh perpustakaan desa yang sudah disampaikan di UKS. Bisa jadi tempat pembelajaran kita termasuk di perpustakaan daerah gitu oleh Pemda Banggai. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis. Jadi sebelum kita closing statement karena saking serunya pembahasan tidak terasa juga waktu. Kita mau dengarkan dulu ini dari Bu Risma dari Perpustakaan Mandani Desa Akasih. Kira ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita sore hari ini. Silakan Ibu Risma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas PMD dan Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang kami hormati staf Dinas Perpustakaan yang sempat hadir juga, Bapak-bapak Kepala Desa yang sempat hadir yang kami hormati, serta pengelola perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah yang hadir pada sore hari ini. Baiklah, saya langsung saja. Kami dari pengelola perpustakaan Desa Alakasing, alhamdulillah dalam kegiatan transformasi perpustakaan sejak menjadi mitra di tahun 2021 kemarin, kami juga mendapatkan penghargaan nasional dan sampai di tahun kemarin juga. Jadi 3 tahun berturut-turut kami mendapatkan penghargaan nasional dan insya Allah mudah-mudahan di tahun ini juga kami bisa mendapatkan kembali. Jadi seperti yang dijelaskan Bapak Kepala Dinas bahwa yang didapatkan di lapangan kantor kantor perpustakaan itu banyak yang dialih fungsikan menjadi kantor desa juga. Jadi itu terdapat di kami di Desa Alakasing, difungsikan juga sebagai kantor desa. Namun perpustakaan tetap jalan, jadi tidak bisa dihilangkan.
Ya, ini persoalan jaringan. Masih kita menunggu sampai tersambung. Mungkin operator bisa dipastikan terlebih dahulu. Makanya juga terutama Ya, kita masih menunggu ini Ibu ke pengelola dari jaringan kurang bagus ya. Mungkin via WhatsApp juga boleh supaya tersalurkan apa yang ingin disampaikan ya. boleh Pak. Mungkin nanti sementara disampaikan kembali. Oke, masih kita menunggu ya. Sembari menunggu masih diusahakan untuk menyambung karena tadi baru setengah jalan. Harus kayaknya memang harus dikeluarkan. Nah, ini sudah mulai tersambung. Iya, masih ikutin operator. Kami Oke, sudah. Maaf Ibu. Oke, sudah. Kalau bisa diadakan ulang BIMTEK pengelola perpustakaan, karena kami dengar cerita dengan kepala-kepala desa yang lain, mungkin bukan di desa kami, itu ada yang mengeluh juga kepala desanya, jangan sampai honornya dinaikkan namun pengelolanya tidak aktif, karena banyak pengelola juga yang kurang aktif sehingga kepala desanya juga tidak bisa mengikuti apa yang pengelola lain mau ungkapkan hati termasuk dengan honor perpustakaan. Jadi sehingga kalau bisa diadakan BIMTEK penguatan pengelola supaya lebih aktif, karena terkait dengan kemajuan perpustakaan desa itu tergantung dari pengelolanya. Kalau pengelolanya tidak aktif, apalagi sistem sekarang digital, semua bisa diprogramkan namun diinput melalui sistem informasi manajemen perpustakaan. Jadi itu harapan kami. Saya kira sudah jelas tadi Pak Kadis mengatakan bahwa honor bisa saja dinaikkan, tidak bisa turun dari angka 200.000, bisa juga naik dari 200.000 atau 300.000 atau bahkan sampai 1 juta. Itu alhamdulillah apresiasi buat kami sebagai pengelola perpustakaan desa. Dan ini mungkin menjadi semangat untuk kami untuk terus berbuat, apalagi dengan dunia literasi. Jadi itu harapan kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Rizka dari Perpustakaan Madani Desa Lakasi. Sebelum saya ke Pak Kadis dan Ibu Kadis, ini ada lagi tambahan dari Kabid Perpustakaan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Banggai Kepulauan, juga semua peserta dan sore hari ini. Ada beberapa masukan barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan perpustakaan desa maupun perpustakaan sekolah yang telah kami lakukan monitoring, bahkan melakukan pembinaan di perpustakaan desa maupun di perpustakaan sekolah. Nah, yang banget menjadi permasalahan di perpustakaan desa maupun juga di perpustakaan sekolah adalah koleksi buku koleksi bahan-bahan bacaan. Ini baik di perpustakaan sekolah ini terbanyak itu buku pembelajaran atau buku paket. Nah, ini kalau cuma buku paket, anak-anak bosan di kelas buku paket, sampai di perpustakaan buku paket lagi. Nah, ini bagaimana inisiatif dari kepala sekolah untuk dalam pengadaan buku-buku perpustakaan atau buku penunjang pendidikan harus bisa mengusulkan untuk pengadaan buku koleksi atau buku pengayaan berdasarkan kebutuhan yang ada di anak didik. Gitu. Kemudian juga yang jadi permasalahan di perpustakaan desa, ada beberapa perpustakaan alhamdulillah sudah mendapatkan bantuan buku, tapi terbanyak juga itu perpustakaan desanya ada
gedung perpustakaannya ada, tapi miris sekali, buku-bukunya tidak ada. Nah ini setelah saya tanyakan, apakah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk bagaimana bisa ada buku, jangan hanya selalu berharap nanti dimonetisasikan. Mungkin ada upaya-upaya yang bisa dibangun, ya, untuk bagaimana bisa mendapatkan buku, seperti juga desa-desa yang lain yang berusaha berupaya untuk bisa mendapatkan buku yang bisa dipajang di perpustakaan. Nah kalau cuma gedungnya juga, apa yang dibacanya masyarakat? Ya. Jadi ini kemudian kami berikan masukan supaya di dalam anggaran dana desa apabila bangunan itu sudah ada, bagaimana mengupayakan bisa pengadaan bukunya, walaupun mungkin itu secara bertahap, supaya pengembangan perpustakaan kami juga mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, tapi sudah ada yang diupayakan lebih awal. Kita melanjutkan bagaimana yang bisa kami mampu untuk kelanjutannya. Jadi ini barangkali apakah Pak Kadis PMD dalam anggaran dana desa itu bisa ada peruntukan untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan desa. Barangkali ini yang bisa kami tanyakan supaya perpustakaan desa ini, walaupun kami mati-matian untuk memberikan pembinaan, memberikan bimbingan tentang pengelolaan, tapi kalau yang ada di dalam masih sangat terbatas, ya alhamdulillah kalau yang sudah beberapa perpustakaan ini yang sudah replikasi dan juga mitra juga perpustakaan yang lain yang sudah ada upaya mandiri, ya alhamdulillah. Tapi kalau masih kebanyakan yang masih istilahnya masih berdiam, cuma menunggu terus. Jadi ini barangkali ada masukan-masukan yang kami mohon untuk kami bisa memberikan pemahaman nantinya juga di perpustakaan desa apabila kami memberikan pembinaan kelanjutan perpustakaan itu sendiri. Barangkali ini yang kami bisa sampaikan. Mohon tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu Haryanti Wibowo. Mungkin saya langsung ke Pak Kadis terlebih dahulu, langsung bisa menjawab dari dua pertanyaan. Yang pertama dari Perpustakaan Madani ala Kasing mengenai bagaimana dengan pengadaan BIMTEK untuk pengelolaan perpustakaan agar bisa maksimal dalam pelayanan, mengingat untuk kita menuju ke perpustakaan digital. Selanjutnya dari pertanyaan Ibu Haryanti, bagaimana upaya atas pengadaan buku, apakah ini bisa difasilitasi dari dana desa untuk menambah bahan bacaan di desa? Silakan Pak Kadis. Baik, saya mulai dengan Ibu Risma. Jadi untuk BIMTEK pengelola perpustakaan desa bisa saja dianggarkan melalui dana desa. Jadi bisa saja kami kolaborasi dengan Dinas Perpustakaan Daerah, kemudian teman-teman pengelola perpustakaan di semua desa diundang ke Salakan mengikuti BIMTEK untuk surat tugas SPPD itu menggunakan ADD ataupun APDES. Nanti di sini mungkin ada kontribusi 100-200 ribu untuk pembiayaan BIMTEK, makan minum dan seterusnya. Ini nanti setelah ini saya akan sampaikan ke Kabin Pemdes, karena Bapak Ibu untuk kegiatan literasi desa, kebetulan waktu di Palu juga dihadirkan Pak Teguh dari Kemendes, bisa untuk kegiatan pelatihan peningkatan SDM pengelolaan perpustakaan desa. Dana desa bisa menggunakan. Jadi itu bisa dilakukan. Tapi kalau misalkan tadi saya bilang kalau dia akan fisik dinas perpustakaan bisa dipakai, berarti akan lebih baik, tidak menggerus dana desa. Tapi kalau tidak, karena ini sudah jadi komitmen waktu di provinsi, bahwa kita semua berkomitmen bagaimana perpustakaan desa itu bisa berkembang jadi lebih baik. Kemudian desa juga membentuk taman bacaan masyarakat atau pojok baca, sehingga karena ini sudah jadi komitmen dan dipertegas oleh Kemendes bahwa ini sesuai dengan Permendes 7 itu perpustakaan menjadi salah satu prioritas, maka untuk peningkatan SDM pengelola bisa dilakukan dengan menggunakan dana desa. Kemudian tadi PTO, silakan nanti angkanya untuk 2025 kami masih sementara menyusun dan menunggu keputusan Menteri Keuangan apakah SIPAP, kepala desa, perangkat desa termasuk BPD itu benar bisa dibiayai pakai APBN. Kalau ternyata itu benar, maka SIPAP angka minimalnya itu pasti naik dibandingkan tahun 2024.
kita berdoa bersama supaya kemampuan fiskal desa itu semakin lebar. Kemudian untuk Ibu Kami tadi, salah satu kegiatan yang bisa dibiayai pakai dana desa menambah koleksi itu bisa dilakukan. Mau tambah 5 juta, 10 juta, tapi dengan catatan tadi yang saya sampaikan di awal, pemilihan judul buku disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik atau kondisi desa. Kalau desanya desa pertanian, hortikultura misalkan, perbanyak buku yang berhubungan dengan bagaimana budidaya sayur-sayuran maupun buah-buahan. Termasuk bagaimana pengolahan. Kita selama ini banyak menghasilkan cuma komoditi primer. Muncul kemarin kokoki jadi kokoki. Tidak diolah. Sama dengan kopra, cuma jadi kopra. Rumput laut cuma dia kering. Kami punya target 2026, semua BUMDes punya produk dalam bentuk barang atau jasa. Dan mulai tahun depan, sesuai Permendes 7, BUMDes itu wajib diberikan penyertaan modal. Tetapi dengan catatan, pengelola atau pengurus BUMDes itu harus memang betul siap untuk mengelola BUMDesnya dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan ataupun laba. Jadi bisa saja pengadaan buku, tapi sekali lagi hati-hati dalam memilih judul buku. Jangan tidak menjadi kebutuhan kemudian itu diadakan. Akhirnya yang diadakan tidak pernah disebut, rusak karena dimakan rakyat. Itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau bantuan untuk hal lainnya, operasional, bahkan sampai komputer, ATK, rak buku, banyak desa sudah menganggarkan. Dan kami kebetulan tahun depan, ini luar biasa, desa-desa banyak inovasi. Kami tahun ini PMD juga sudah melakukan 3 inovasi dan tahun depan bertambah lagi 2. Jadi kalau tahun ini reward kepada desa paling bersinar, desa paling bersinar narkoba. Kemudian ada juga desa paling bening, desa paling bebas stunting. Kemudian kami memberikan reward kepada kepala desa perempuan paling inspiratif. Tahun depan di samping 3 tadi, kami menambah 2 kriteria baru, yaitu desa dengan pelayanan publik terbaik dan desa dengan BPD fungsi BPD terbaik, kinerja BPD terbaik. Jadi pelayanan publik tentu di dalamnya ada perpustakaan di dalamnya, posyandu juga ada di dalamnya, tentunya bidang kesehatan. Sehingga menjadi satu keharusan supaya desa memperbaiki sektor-sektor pelayanan publiknya, termasuk untuk bagaimana pengelolaan perpustakaan itu lebih optimal dengan salah satunya melalui penambahan koleksi buku yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa. Jadi ini nanti karena ini sudah juga materi ini sudah kami sampaikan di grup Sekdes. Dan kebetulan desa sekarang lagi menyusun RKPDes. Jadi ini bisa menjadi salah satu referensi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 2025. Jadi materi yang bagaimana kegiatan literasi digital, kemudian perpustakaan desa itu sudah kami sampaikan. Masih di Palu, materi Pak Teguh kami sudah sampaikan di grup. Sehingga mudah-mudahan tahun depan dukungan pemerintah desa melalui dana desa untuk pengelolaan perpustakaan yang lebih baik itu akan semakin meningkat dibandingkan tahun ini. Ya, terima kasih. Mungkin langsung closing statement Pak untuk bincang literasi kita sore hari ini mengenai dukungan dari Dinas PMD agar peningkatan pelayanan dari perpustakaan desa maupun sekolah di Pulauan ini semakin meningkat. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau closing statement itu kan singkat-singkat, jangan banyak mengulang-ulang. Kalau kami sederhana, supaya perpustakaan desa itu maju, berkembang, kata kuncinya adalah kolaborasi. Mari kita berkolaborasi dari pemerintah desa, kabupaten, provinsi, sampai dengan pusat. Kalau kolaborasi ini terwujud, niscaya bahwa perpustakaan desa itu akan menjadi sumber inspirasi untuk kesejahteraan masyarakat di desa. Itu closing statement dari kami. Iya, selanjutnya saya persilakan kepada Kadis Diskusi mungkin Kepulauan, mungkin bisa langsung kalau ada menanggapi mungkin dari pertanyaan dari Alakasi ya, perpustakaan desa Marada Alakasi, atau dengan tanggapan yang tadi bisa langsung ditutup dengan closing statement dari kegiatan bincang literasi kita sore ini. Silakan. Ya, terima kasih. Cukup menurut saya cukup luar biasa bincang literasi kali ini. Setiap tahun tambah meningkat. Mohon maaf untuk pendidikan. Nanti kita cari waktu lagi bersama Kadis Jepun. Untuk Ibu Risma tentang BIMTEK, kalau dalam non fisik ada BIMTEK literasi ya, untuk pengelola perpustakaan desa dan sekolah. Tetapi kalau semua langsung ke sini mungkin
susah karena dananya kecil. Nanti bagaimana kita kolaborasi, ada berapa titik kita buat di bagian sana, timur, kemudian tengah, jadi timur di sana, kemudian tengah dan barat. Bagaimana kita punya ini? Karena dalam jadwal fisik itu tidak boleh memberikan uang transport. Jadi bagaimana ininya nanti kami yang dikeluarkan. Masalah untuk konsumsi apa semua nanti kita buat mudah-mudahan untuk tahun 2025. Kemudian kalau ada mandiri, karena perpustakaan desa ini banyak sekali, 141 susah terjangkau. Bahkan di perpustakaan tertinggal itu kami sendiri mungkin, mohon maaf dinas PMD yang begitu aktif, kami di perpustakaan masih kurang menyentuh untuk perpustakaan yang di Alur, di mana Alani, di apa itu Lebero, memang masih ini. Tetapi dengan adanya 10 mitra TPBIS ini memberikan contoh kepada perpustakaan-perpustakaan desa lainnya. Kemudian untuk karena sudah selesai ya, apakah ini dulu kesepakatan? Jadi pada sore hari ini saya bisa menyampaikan apa yang dikatakan oleh Aristoteles yaitu pengetahuan itu memberikan kekuatan, tetapi lebih memberikan dampak apabila ada tindakan. Tanpa ada tindakan akan sia-sia, pengetahuan yang ada akan sia-sia. Kemudian literasi perlu, saya sambung lagi dengan literasi, perlu untuk pemahaman, aplikasi, evaluasi, dan membuat hal-hal baru. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung diberikan oleh Ibu Nakti, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya akan membacakan hasil pertemuan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pada hari ini tanggal 30 September tahun 2024 telah selesai dilaksanakan stakeholder meeting atau pertemuan pemangku kepentingan tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bincang literasi dengan komitmen bersama. Yang pertama itu bahwa untuk memperkuat upaya peningkatan literasi masyarakat perlu adanya sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Yang kedua, bahwa untuk memperluas kekuatan literasi masyarakat melalui perpustakaan bermain, para pihak berkomitmen untuk pertama memberikan bantuan koleksi buat perpustakaan akan difasilitasi oleh Bank Indonesia melalui pengajuan proposal kegiatan. Mengakomodir dana CSR dan Bank Sultan melalui kantor cabang masing-masing kabupaten kota dengan melakukan koordinasi dengan pejabat setempat dalam hal ini Bupati Banggai Kepulauan. Kemudian melakukan perluasan program dengan verifikasi program di setiap tahunnya melalui anggaran APBD. Dan selanjutnya memberikan penghargaan buat perpustakaan desa yang berprestasi melalui sinergi dan kolaborasi antar dinas perpustakaan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten. Kemudian melakukan pertemuan pemangku kepentingan di tingkat kabupaten kota setiap minimal 1 tahun sekali. Kemudian melakukan studi ke dinas perpustakaan kabupaten kota yang berhasil menjalankan program. Yang terakhir adalah melakukan kerjasama kegiatan pengembangan literasi di tingkat SD, SMP, SMA, madrasah dengan memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Kemudian melakukan sosialisasi pengembangan kelembagaan perpustakaan desa yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banggai Kepulauan. Untuk itu, barangkali yang menjadi komitmen bersama pada sore hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, komitmen bersama kami nyatakan selesai. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, para peserta bincang literasi sore hari ini yang bergabung bersama kami oleh offline maupun online. Acara sore hari ini stakeholder meeting bincang literasi Senin 30 September 2024 dengan tema melalui diskusi yang produktif dan kolaboratif demi keberlanjutan proses pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan literasi dan transformasi perpustakaan bersama Dinas PMD dan Dinas Diskusi. Kami nyatakan selesai.
Dan semoga yang menjadi komitmen kita bersama di sore hari ini dapat terrealisasi ke depannya. Saya mohon maaf, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selanjutnya kami kesediaan untuk bisa melakukan sesi foto bersama narasumber bersama para peserta. Disilakan. Mari Pak. Lampu yang intens sih, lampu iya. Ini menyala asli. Tinggal bagi ini ke lampu. Masuk di IG-nya. Bagi ini kalau belum ada ini, itu oh sebelah sana yang lain. Sebelah sana yang lain. Bersama dengan para peserta Zoom ya, ini modelnya bagaimana caranya? Mungkin narasumber bisa di samping layar atau gimana? Kameramen pengaturannya bagaimana supaya bisa tercover bersama peserta Zoom? Ya, para peserta yang bergabung melalui online mungkin kameranya bisa dinyalakan dulu agar kita bisa mengambil dokumentasi sore hari ini. Ini di sini. Ibu, mari ibu. Gabung lagi ibu. Nanti kesannya cuma kita ini peserta. Mari ibu, ibu guru cantik sekali bersuara. Apresiasi aktifkan layar, bilang. Iya, tolong pesertanya bisa diaktifkan layarnya. Ibu Hamria, boleh dinyalakan dulu kameranya. Ya, Ibu Haryati, kameranya. Oh, ini di depan DP yang asli. Iya. Yang lain mungkin boleh dinyalakan kameranya terus malu-malu. It's okay. Boleh dihitung ya? Yang buat foto? Yang sama foto. Yang punya kamera dikasih menyala bagaimana ini maksudnya?